Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, yang sempit dilapangkan, yang sakit moga diberikan kesembuhan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dalam berkah Allah. Saudara, kalimat yang saya bacakan tadi itu adalah ayat Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bisa diamalkan ketika kita dalam keadaan sempit dada, ya, sempit rezeki. Artinya dalam kesempitan, kebingungan, maka bacalah itu 100 kali, fa insyaallah itu akan padang hati, akan tenang, adem itu ya, insyaallah. Kalau kita akan menghadapi sesuatu yang sekiranya itu menakutkan, maka janganlah takut dan khawatir, bacakan itu 7 kali. 7 kali tanpa napas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka dengan keyakinan kita akan bisa menghadapi orang-orang yang kita khawatirkan, orang-orang yang kita takuti dengan keberanian yang tanpa disangka-sangka, bahkan akan membuat apa yang kita sampaikan itu akan menjadi lancar, ya. Kemudian marilah kita, saudara-saudaraku, membumikan selawat. Kulli hal, dalam setiap apapun kita bacakan selawat agar dimudahkan segalanya. Yang pasti ya diridho Allah, karena itu perintah dan disenangi oleh Kanjeng Nabi SAW. Dan kita selalu berharap semoga dengan kita memperbanyak baca selawat kita akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi SAW, ya. Jadi jangan kita terkecoh ya oleh doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa bermiliar-miliar, bertriliun-triliun membaca selawat tidak akan sampai ke Kanjeng Nabi, atau tidak akan mendapatkan respon, ya, atau dilihat oleh Kanjeng Nabi. Itu adalah doktrin yang sangat menyesatkan. Baca selawat 1, 2, 3 ya, itu pasti ada manfaatnya dan bersambung langsung kepada Kanjeng Nabi. Doktrin-doktrin yang sekarang itu kan banyak dilakukan oleh oknum habib itu agar ya umat itu selalu mencinta, memuliakan, menghormati dan mengikuti walaupun dalam keadaan buruk sekalipun. Itu sangat menyesatkan ya. Tidak boleh kita mengikuti siapa saja meskipun tidak bergelar. Kalau itu bagus ya kita ikuti, kalau buruk menentang Allah dan bersimpangan ajarannya atau perilakunya dengan Kanjeng Nabi, ya kita jauhi. Kan begitu ya. Itulah yang namanya kita membela Allah dan membela Kanjeng Nabi, membela agama itu seperti itu. Bukan berarti baik buruk kemudian kita ikuti. Sebab buruk itu kan dibenci Allah dan dibenci Kanjeng Nabi. Kan sangat lucu kalau kita hanya menghormati gelar gitu kan ya. Menghormati gelar ibaratnya menghormati kulit gitu ya. Menghormati kulit ya. Sedangkan Allah sendiri kala yang zuri ila suarikum walaki yang zuri ila kulubikum. Allah itu kan melihat amal kita itu dari segi hati. Artinya hati itu berarti melibatkan seluruh badan, karena bermakna, karena makna hati itu adalah hati berarti al-aql, yaitu akal, pikiran ya. Ya. Hati itu berarti ar-ruh, artinya roh yang ada seluruh aliran badan ya. Ar-ruh itu kan. Nah, al-qalbu itu al-ail atau al-hikmah. Jadi suatu pengetahuan yang ada pada diri kita ini juga
al-qalbu itu beranafas, jiwa kita itulah ya. Makanya Allah itu kan melihat amal itu dari segi hati, bukan daripada segi hal-hal yang bersifat kulitiah ya. Gelar kayak pakaian, kayak jubah, kayak sarung, tidak seperti itu saudara ya. Yang dilihat itu adalah hatinya. Maka dalam Islam itu kan ada kaidah innamal a'malu binniyah. Jadi tiapnya sesuatu ya, apa saja ya, itu kan dilihat daripada segi niatnya. Niatnya bagus akan membuahkan kebaikan, niatnya ya buruk akan menimbulkan keburukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan kebaikan maka akan menerima balasan kebaikan, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan menerima balasan keburukan. Itu yang benar begitu ya. Jadi ini doktrin-doktrin macam itu awas itu ya. Janganlah sampai kita mudah kepencut dan terkecoh itu ya. Nah, adapun yang mulia itu adalah ilmu saudara ya. Ilmu ya. Ilmu yang menghantarkan kita pada jalan takwa Allah. Jangan kita juga takut ya. Nanti kualat itu, nanti tidak dapat syafaat itu. Jangan itu ya. Itu juga menyesatkan itu ya. Yang kualat itu justru mereka-mereka yang suka menghina orang, suka melintir-melintir ayat gitu ya, untuk kepentingan hanya ingin dihargai, dihormati, itu malah kualat. Mencatut nama Nabi ya hanya untuk kepentingan hawa nafsu yang perilakunya tidak cocok, tidak mengikut pada jalan Nabi. Nah, kalau seperti itu mencatut nama Nabi tapi perilakunya berkiblat pada kesombongan, setan, iblis itu ya, sombong ya, suka merendahkan dan menolak koreksi, itu sama saja itu dengan melempar lumpur ya di kanjeng Nabi. Artinya justru menodai kehormatan, kesucian dan kemuliaan, kesempurnaan kanjeng Nabi. Ini harap kita itu selektif lah saudara ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita ini orang-orang awam ya, seperti saya pribadi itu prihatin ya dengan adanya ini masalah apa namanya itu kisrun nasab ini ya. Kisrun nasab ini kok yang terjadi kok malah tidak sesuai yang kita harapkan, yaitu adanya ulama-ulama atau GNU dengan NU saling tantang dan saling berdebat ya. Pribumi dengan pribumi saling poyok gitu ya. Yang lucu lagi ini yang baru-baru ini, yaitu orang Banten, ulama Banten sama orang Banten itu kok tantang-tantangan gitu loh ya. Sesama zuriyahnya Sunan Gunung Jati itu kok tantang-tantangan gitu loh ya. Yang seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu dari Pak Qurtubi itu ya, Buya Qurtubi itu ya, nantang Kiai Haji Imaduddin gitu. Yang dimana beliau itu juga ngaku cucu Sunan Gunung Jati dengan alasan bahwa Imaduddin itu telah membengkokkan sejarah itu kan. Nah, ini yang lucunya itu nih si Kiai Haji Qurtubi ini kok saat ada yang oknum mengatakan bahwa turunan Wali Songo sudah terputus, diam, enggak kemana itu Kiai Qurtubi itu kok diam gitu loh ya. Artinya iya, Masya Allah, beliau kan sebagai orang pribumi, sebagai orang Banten, sebagai cucu Sunan Gunung Jati kan. Nah, tetapi ketika ada oknum mengatakan bahwa turunan Wali Songo terputus, kok diem? Nah, tiba-tiba sekarang kok ngaku-ngaku gitu loh ya. Dan tiba-tiba sekarang ini kok malah nentang-nentang menuduh ada orang yang coba meluruskan ya, membicarakan tentang ya silsilah nasab Sunan Gunung Jati, kok malah langsung dituduh pembelokan. Artinya dia mungkin pegang sesuatu yang paling lurus, bonggan. Lamun wis menuduh pembelokan berarti Pak Qurtubi itu akan memberikan sesuatu yang maha lurus. Artinya kalau masih ditentang oleh yang lain, masih diperdebatkan, itu artinya apa? Artinya masih diragukan gitu loh. Kalau masih diragukan, nanti ini pelurusan Kiai Qurtubi ini berarti omong kosong, berarti ini berarti hanya kesombongan itu. Apalagi sampai-sampai sebelum debat saja itu